Terbongkar, ternyata begini cara Ferdy Sambo ingin gagalkan status JC Baradae. Namun sebelum kita bahas, mohon dukung channel ini, dengan menekan tombol subscribe, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Sudirman Hibnu Nugroho menduga, Ferdy Sambo ingin menggagalkan status Richard Eliezer atau Baradae sebagai Justice Kolaborator, JC, dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Itulah mengapa, Sambo berupaya membidik Richard dengan mengaku dirinya tak memerintahkan Baradae menembak Yosua. Sambo juga mengeklaim bahwa dia tak ikut menembak mantan ajudannya itu. Ada usaha Ferdy Sambo untuk mematahkan Richard bukan JC, kata Hibnu kepada Kompas.com, Jumat, tanggal 9 Desember tahun 2022. Hibnu mengatakan, status Richard sebagai Justice Kolaborator valid di mata hukum jika sudah dikabulkan oleh hakim. Perihal diterima atau ditolaknya permohonan tersebut akan ditentukan dalam proses pembuktian di persidangan. Hakim bakal menolak permohonan JC apabila keterangan Richard dinilai berubah-ubah atau tak selaras dengan bukti-bukti yang ada. Sebaliknya, selama bukti-bukti yang diajukan mendukung keterangan Richard, permohonan sebagai JC kemungkinan besar dikabulkan. Makanya Baradae harus kuat, dalam arti tabah, percaya diri, bahwa apa yang disampaikan itu merupakan bukti-bukti yang konkret, bukti-bukti yang dapat dipertahankan, ujar Hibnu. Sehingga kalau ada perbedaan pendapat dengan saksi yang lain disampaikan, karena ini saat-saat yang cukup menentukan, tuturnya. Seandainya permohonan sebagai JC dikabulkan, Richard akan mendapat keringanan hukuman dan hak-hak khusus lainnya. Jika ditolak, mantan ajudan Ferdy Sambo itu bakal diganjar hukuman berat. Oleh karenanya, wajar jika dalam persidangan Richard berupaya mati-matian mempertahankan keterangan. Sebaliknya, Ferdy Sambo berusaha sekuat tenaga untuk membantah supaya permohonan JC Richard ditolak hakim. Kalau bukan JC dan nanti keterangannya tidak selaras, JC-nya ditolak, semakin berat untuk Richard, kata Hibnu. Melihat jalannya persidangan sejauh ini, Hibnu berpendapat, besar kemungkinan hakim mengabulkan status JC Richard, sebab, sepanjang proses persidangan, keterangan Richard cenderung konsisten. Sepertinya diterima, karena Richard konsisten terhadap keterangan yang ada, kata dia. Adapun dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, sejumlah keterangan Richard Eliezer berbeda dari pengakuan Ferdy Sambo. Soal perintah penembakan misalnya, Ferdy Sambo bersikukuh mengatakan bahwa dirinya hanya meminta Richard menghajar Yosua, sementara Baradae bilang mantan atasannya itu memerintahkannya menembak Brigadir J. Yang sebenarnya kan beliau mengatakan kepada saya dengan keras, dengan teriak juga yang mulia. Dia mengatakan kepada saya untuk "Woi tembak, kau tembak cepat, cepat kau tembak," kata Richard dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel, Rabu, tanggal 7 Desember tahun 2022. Sambo juga mengaku tak ikut menembak Yosua, padahal, Richard bilang, setelah dirinya melepaskan peluru, mantan Jenderal Bintang 2 Polri itu menembak kepala bagian belakang Yosua hingga korban tak bergerak. Saya melihat beliau menembak ke arah Yosua, yang mulia, kata Richard lagi. Sebagaimana diketahui, dalam kasus ini, 5 orang didakwa terlibat kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kelimanya yakni Ferdy Sambo, istri Sambo, Putri Chandrawati, ajudan Sambo, Richard Eliezer atau Baradae dan Ricky Rizal atau Bribka RR, dan Art Sambo, Kuat Ma'ruf. Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri yang mengaku dilecehkan oleh Yosua di rumah Sambo di Magelang, Jawa Tengah, Kamis, tanggal 7 Juli tahun 2022. Pengakuan yang belum diketahui kebenarannya itu lantas membuat Sambo marah hingga menyusun strategi untuk membunuh Yosua. Disebutkan bahwa mulanya, Sambo menyuruh Ricky Rizal atau Bribka RR menembak Yosua. Namun, Ricky menolak sehingga Sambo beralih memerintahkan Richard Eliezer atau Baradae. Brigadir Yosua dieksekusi dengan cara ditembak 2-3 kali oleh Baradae di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Setelahnya, Sambo menembak kepala belakang Yosua hingga korban tewas.
Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam, Polri itu lantas menembakkan pistol milik Yosua ke dinding-dinding untuk menciptakan narasi tembak-menembak antara Brigadir J dan Baradae yang berujung pada tewasnya Yosua. Atas perbuatan tersebut, para terdakwa didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP JO pasal 55 ayat 1 pertama KUHP JO pasal 56 pertama KUHP. Nah, gimana menurut kalian? Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan nantikan berita terupdate kami selanjutnya, hanya di channel UP Info.